Pernah dengar mitos, kalau nemuin the one alias pasangan hidup itu butuh waktu bertahun-tahun. Harus PDKT lama lah, nebak-nebak kode lah, sampai akhirnya makan hati. Daripada makan hati, mending makan ayam. Oke lanjut. Di episode kali ini kita bakal hancurkan mitos itu. Selamat datang di Breakdown Reality Show The Marriage Project. Di episode ini, kita disajikan sebuah plot twist di dunia percintaan yang bakal bikin kalian mikir, kok bisa secepat itu? Lah gimana enggak? Coba bayangin, cuma butuh 4 bulan dari pertama kali kenalan sampai akhirnya sebuah cincin melingkar di jari manis. Gila nggak tuh? Bukan sulap, bukan pelet. Cewek ini berhasil menaklukkan kerasnya dunia pencarian jodoh. Tapi, jangan kira perjalanannya mulus kayak jalan tol anjir. Awalnya, dia sempet down parah tuh. Kepercayaan dirinya hancur, pas harus ketemu banyak orang baru dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi, dia tuh tipenya yang pasif dan punya standar yang lumayan tinggi. Mirip standar TikTok lah ya. Tapi, ada satu rahasia besar yang bikin dia menang, yaitu dia buang gengsinya. Mentornya ngasih tahu satu saran brutal tapi mematikan. Dia bilang, kamu gak perlu nurunin standar kamu, tapi kamu yang harus gelak duluan. Dan boom, dia eksekusi saran itu tanpa protes. Hasilnya, di kencan ke-13, tepat di tanggal 22 November di sebuah restoran dengan city view malam yang epic, tanpa ada aba-aba. Cowoknya ngeluarin cincin gak tuh? Sebuah akhir yang manis dan bukti kalau komunikasi yang berani itu adalah kuncinya. Ya, itulah dia. Itu adalah kisah suksesnya. Tapi, realita nggak selalu seindah drama Korea kan? Gimana kalau situasinya dibalik? Gimana kalau yang berjuang adalah seorang pria berumur 30 tahun yang seumur hidupnya belum pernah pacaran sama sekali? Menyambung cerita dari part pertama, kalau sebelumnya kita lihat akhir yang bahagia, layaknya negeri dongeng, sekarang kita tarik nafas panjang dan kembali ke realita. Kenalkan, dia adalah Yuta. Usia 30 tahun, status belum pernah pacaran seumur hidupnya, alias jomblo lemes. Dia masuk ke dunia matchmaking atau pencarian jodoh di umur 30 tahun dengan tanpa pengalaman sama sekali. Itu kayak masuk ke medan perang, tapi lu gak bawa senjata anjir. Ya, awalnya semua terlihat menjanjikan. Di bulan pertama dia berhasil dapat beberapa match. Dianya antusias dan kita sebagai penonton juga ikut bersorak dong buat dia. Tapi disinilah seleksi alam yang kejam itu mulai terjadi. Kencan pertama oke. Kencan kedua masih aman. Masuk ke kencan yang ketiga, tiba-tiba semuanya memudar. Chatnya udah gak fast respon, sekali dibalas pun singkat. Puncaknya, menjelang hari H kencan, pesan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Maaf ya, tiba-tiba ada urusan mendadak nih. Dan habis itu, hilang entah kemana. Yuta tereliminasi berkali-kali bahkan sebelum dia sempat untuk unjuk gigi. Siklus ini terus berulang, mematahkan semangatnya pelan-pelan. Kalau kita lihat ya, si Yuta ini orangnya baik, jujur, dan rajin menabung. Lalu apa yang salah? Kenapa dia selalu gagal di fase awal? Apa karena penampilannya kurang menarik? Atau ada something yang bikin dia tanpa sadar itu melakukan kesalahan? Yang bahkan kesalahannya juga sering dilakukan cowok saat lagi PDKT. Untuk memecahkan masalah itu, mentor Yuta mengambil langkah pertama yang paling logis. Apalagi coba kalau bukan glow up fisik. Ibarat jualan, packaging harus menarik dulu kan. Yuta yang tadinya kaku, diajak ke konsultan fashion. Bajunya diganti, gayanya dirombak, bahkan sampai tas pun dipilihkan. Coba itu. Oke, kalau kita lihat penampilan yang sekarang, kayaknya udah boleh nggak sih? Harusnya ini jadi game changer dong.
Ternyata enggak juga bro. Karena ternyata lu boleh ganteng, boleh keren, boleh glow up sampai tetangga lu bahkan gak kenalin lu lagi. Tapi kalau cara ngobrol lu masih kayak interview HRD, ya susah juga bro. Masalah terbesar Yuta itu bukan ada di wajahnya, masalahnya ada di mulutnya. Coba lu bayangin, lagi ngedate berdua. Harusnya suasana itu kayak santai, seru, ada canda-candaan dikit lah ya. Ada chemistry-nya. Tapi si Yuta ini malah duduk kayak HRD anjir, yang lagi buka lowongan kerja. Terus dia nanya dengan serius, berapa lama waktu tempuh dari rumah kamu ke tempat kerja? Kalau segini, kira-kira aman gak? Lah bentar, ini lagi nyari pasangan hidup atau lagi rekrut staf administrasi? Kalau gue jadi si cewek, gue juga bakal bingung cok. Karena kesannya kayak bukan lagi kenalan, kesannya kayak lagi ikut tahap pertama seleksi kerja. Semuanya terlalu logis, terlalu serius, terlalu cepat. Yuta sibuk mikirin rumah tangga, komitmen, dan masa depan. Padahal chemistry di masa sekarang aja belum sempat dibangun. Dia pengen langsung sampai ke bab terakhir, padahal bukunya aja baru dibuka di halaman pertama. Dan ternyata, bukan cuma Yuta yang melakukan kesalahan itu. Banyak kok dari kita juga sama. Kita terlalu sibuk memikirkan hasil akhir, terlalu sibuk mencari kepastian, sampai lupa menikmati proses mengenal seseorang itu sendiri. Untungnya, mentor Yuta menyadari masalah itu. Dan disinilah titik balik perjalanan Yuta dimulai. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan di penampilan, bukan di usia, bahkan bukan juga karena dia kurang beruntung. Masalahnya sederhana. Yuta belum tahu cara membuat orang lain nyaman saat berbicara dengannya. Dan solusi yang diberikan oleh mentornya ternyata jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan. Mentornya bahkan ngajak Yuta melakukan simulasi kencan. Disitulah Yuta mulai sadar. Selama ini dia terlalu fokus mencari informasi. Padahal, orang lebih suka diajak bercerita. Misalnya nih, kalau kamu pengen tahu soal pekerjaan seseorang, jangan langsung tanya, berapa lama waktu tempuh kamu dari rumah ke kantor? Karena biasanya jawabannya cuma angka, dan obrolnya bakal berhenti di situ doang. Tapi coba ubah sedikit. Kalau lagi perjalanan ke kantor, biasanya suka ngapain? Dengerin musik atau podcast? Atau cuma lihat-lihat jalan doang? Dari pertanyaan tersebut, kita bisa simpulkan kan? Pertanyaannya hampir sama, tapi hasilnya berbeda jauh. Yang satu mengundang jawaban, yang satu mengundang cerita. Dan disitulah Yuta mulai belajar bahwa kencan pertama bukan wawancara kerja, bukan rapat membahas masa depan, dan bukan tempat untuk langsung melompat ke akhir cerita. Kadang, yang perlu dilakukan cuma melihat dan menikmati percakapannya. Mendengarkan, tertawa, dan mengenal orang di depan kita sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, mencari pasangan bukan soal menemukan orang yang sempurna, tapi tentang membangun koneksi yang tulus. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari Yuta, bahwa kadang yang perlu diubah bukan orang yang ada di depan kita, tapi cara kita berkomunikasi, cara kita memahami, dan cara kita hadir dalam sebuah percakapan. Karena satu percakapan yang hangat kadang bisa mengubah seluruh arah sebuah hubungan. Sampai jumpa lagi di breakdown selanjutnya. 今話すべきではないようなことをちょっと言ってしまったりとか、不安にさせちゃうようなことがdunianya sendiri, sebuah perjalanan yang dimulai dari hati menuju ikatan yang kita damba. Mari kita buka lembaran baru, membuka lembaran baru.